Budi Suci, bagaimana gerak dan sepak terjang pentas silat Budi Suci yang akan kita saksikan pada sore hari ini. Hari ini cukup cerah sehingga acara ini berjalan dengan baik dan sukses. Hendaknya hal tersebut kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dapatlah hadirin yang berbahagia, terutama adik-adik, kami peringatkan, kami ulangi, seorang lawan adalah si Al. Silakan tim lapangan memberikan parangnya. Tapi kalau dibacokkan, siapa yang mau coba, silakan, itu tajam parang, pasti luka. Namun di sini bukan memperlihatkan ilmu bela diri Budi Suci ini adalah kebal, tapi untuk mencabut parangnya saja lawan alhamdulillah tidak mampu. Itu semua berkat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah cukup. Silakan kembali. Silakan kembali. Kita sudah lihat dan saksikan sama-sama bagaimana pemuda tersebut berusaha untuk mencabut parangnya, untuk membacok karena cintanya ditolak oleh perempuan tersebut. Asal jangan mati di pohon tagi, gantung diri di pohon togi aja lah. Dan Pak Jafar sendiri untuk melaksanakan atraksi adu tenaga dalam. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut dengan tepuk tangan kedua pemain adu tenaga dalam. Yang satu murid, yang satu guru. Siapa yang menang? Kita saksikan semua kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lagi mengambil ancang-ancang. Terpental. Sofian terpental, tidak mampu menahan. Tim pengobat berikan pertolongan. Alhamdulillah. Selanjutnya dengan mempergunakan secara serentak jurus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Jadi secara serentak dan teratur mempergunakan jurus tersebut. Silakan penyerang tampil, siapapun. Ini saudara-saudara, para hadirin yang berbahagia, inilah 3 serangkai yang diserang oleh lawan. Ya, sepak terjang yang begitu membahayakan untuk menyerang ketiga pemuda tersebut. Saudara-saudara, ya, mari kita sambut dengan tepuk tangan.
Tim pengobat silakan memberikan pertolongan. Kemudian 3 orang wanita dalam 3 serangkai tampil ke depan. 3 serangkai, 2, 5, 7, 10. Jurus 2, jurus 5, jurus 7, dan jurus 10. Iya. Saudara-saudara, 3, 7, 10. Ya, dengan gampang. Ya, bagus. Sambut dengan tepuk tangan saudara-saudara dengan meriah. Kemudian masuk satu wanita yang akan diperkosa. Masuk Rina. Gadis ini cantik bukan main. Ya, kalau suaminya bolehlah ada akad nikahnya pula. Sah menurut agama, tapi yang bukan mahramnya tidak mampu berkat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, pegang, perkosa terus. Ya. Iya. Begitu ambisinya. Ini namanya nafsu kuat tenaga kurang. Betul, saudara-saudara. Nafsunya kuat tapi tidak mampu. Ini dia. Karena niatnya niat jahat. Kalau saudara ingin memperolehnya, datang kepada Tuan Kadi itu. Melalui orang tuanya lah, lamarlah pula dulu, jangan dilarikan. Gak jalan sendiri gitu. Ya, kepada Pak Lubis, silakan tampil ke tengah. Ini dia Albojo dari Budi Suci. Orang yang ingin melumpuhkannya dibokong dari belakang oleh Amri dan Buyung. Diikat. Silakan. Macam mana lawan? Silakan diikat. Ya. Wah, besar kali. Ya, dengan jurus 8. Alhamdulillah, berkat kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dilepaskan ikatan dari lawan-lawannya. Ya. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah, saudara-saudara. Ternyata sempat lawannya tidak mampu untuk melepaskan ikatan tersebut. Bukan karena besarnya lawan yang mau diikat, tapi memang demikianlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Cukup. Silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah. Sekali lagi kami peringatkan kepada adik-adik atau saudara-saudara yang terlalu dekat di lapangan, agak ke pinggir sedikit, karena nanti bila terjadi hal yang tidak diinginkan atau kena saudara-saudara, itu di luar tanggung jawab kami. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, maka kita masuk kepada atraksi berikutnya. Mengangkat satu orang laki-laki yang sedang tidur, mau dianyutkan ke Sungai Dene. Karena Sungai Dene jauh,
terpaksa diangkat rame-rame dulu. Silakan, gak usah yang gede. Kalau yang besar badannya tentu akan dikira keberatan orang besarnya badannya, apalagi banyak pula dosanya, jadi berat. Tapi untuk hal ini pada amsal yang kecil, yang dianggap orang kalau satu kali angkat dengan jari kelingking aja bisa terangkat, bisa terangkat. Jadi kita perhatikan anggota ini memang tegap dan gemuk, tapi gemuk ke dalam gitu, kurus, kecil dan lemah. Dikira gampang angkatnya, tapi berkat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan saksikan dan lihat sendiri apakah mereka akan mampu untuk mengangkatnya. Ya, ternyata jangan dikira badan besar aja yang berat. Sampai kesal dia nggak bisa ngangkat, mau diinjaknya pula itu. Wah, berusaha terus mengangkatnya. Iya, cukup. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Sampai mulai main. Iya, lumpuhkan dengan gerak tarikat. Awas adik-adik kena nanti. Terus dengan gerak tarikat, ya, mulai oyong, dengan kekuatan tenaga yang dahsyat, lemah. Kalau kita lihat secara sepintas lalu kayak tidak masuk akal, padahal kulit tidak saling bersentuhan. Tapi semuanya itu berkat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saudara-saudara, kalau tadi bagaimana kalau kita meminta kesediaan Buya Baharudin sendiri untuk membuat garis lintang saja? Bagaimana saudara-saudara, setuju? Ya. Minta kepada Buya Baharudin untuk membuat garis lintang. Terima kasih, tersebut enak saja, tapi kita akan lihat kebesarannya. Silahkan diserang, silakan serang. Ya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ternyata lawan tidak mampu menerobos garis lintang tersebut. Ya, sampai adik itu pun tidak ketakutan, dikira mampu. Ya, adik itu senyum-senyum dia. Apa katanya, udah jago aku tengok. Gak bisa orang tuh masuk ke garis aku katanya. Iya. Oh, lempekan belum. Cepat berjalan. Iya, saudara. Iya, si adik dengan tersenyum. Mudah-mudahan kalau kayak gini terus aku katanya kan bagus. Kalau bapakku mau marah, mukul aku nggak kena katanya. Kalau marah bapakku mau dipukul aku nggak kena katanya. Alhamdulillah. Silakan.
yang berbahagia, pada atraksi selanjutnya yaitu atraksi gabungan 4 kepada Sidi Gusman Tago, Bapak Sidi Gusman Tago, ya tampil. Yang mau menyikatnya atau ngejaganya yaitu Bapak Bagindo Saiful. Silakan Pak Bagindo Saiful. Ambil terus, lumayan, beli pisang goreng juga bisa itu. Ambil terus. Iya, bukan bola itu. Diambil, bukan ditendang. Orang bukan bola. Bola itu lain lah. Begitu. Kalau bola bisa ditendang ini enggak nih? Iya, ternyata jungkir balik. Rupanya Pak Bagindo Saiful takut juga jungkir balik, nggak berani ambil. Mana dia? Hilang. Mat atau apa? Ditengok juru kamera terteliti. Nanti tolong bawa hasilnya ke laboratorium. Isinya apa? Jimat atau duit. Kalau jimat kasih sama yang punya, kalau duit ambil untuk juru kamera. Selanjutnya, atraksi selanjutnya. Dia dibelilah tape kereke merek Polytron, harganya nggak mahal-mahal, cuma sekian ratus ribu rupiah begitu. Namanya merek Polytron ini tentu banyak yang tergiur, pengen memilikinya, pengen memilikinya. Iya. Oh, ditarik. Saudara-saudara, ini betul-betul orang miskin yang nggak punya tip. Oh, diambil tip orang. Ya, tidak segampang dan semurah itu mengambil tip. Kalau pengen tip, cari uang dulu, kerja beli, baru bisa. Kalau asal jalan haram nggak boleh. Ya cukup. Kembali ke tempat. Ternyata tape-nya pun tidak tergores, saudara-saudara. Masuk kepada atraksi penutup diminta kepada seluruh anggota PSBS untuk berdiri. Ya. Melingkar bulatnya. Ya. Agar membentuk lingkaran bulat. Lingkaran bulat. Saudara-saudara, agar bentuk lingkaran bulat. Coba. Bentuk lingkaran bulat. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kini kita saksikan bagaimana anggota pencak silat Budi Suci melaksanakan gerak 1 jurus sampai 10, jurus 1 sampai 10 dalam bentuk payung terkuncup. Bahwa perguruan bela diri Budi Suci di bawah lindungan Ka'bah. Kuncup payungnya, kemudian mengembang
dengan jurus-jurus yang begitu mantap dan baik. Iya. Yang berbahagia. Selanjutnya kita menyaksikan gerak saling bersalaman, di mana sesuai apa yang terpampang dalam lambang Perguruan Budi Suci Sumatera Utara, bahwa Perguruan Budi Suci tidak mencari permusuhan dengan siapapun, melainkan mencari persahabatan, persaudaraan yang erat, baik sesama anggota Perguruan Budi Suci dimanapun berada, maupun kepada seluruh bangsa Indonesia, sebangsa Indonesia. Kembali membentuk lingkaran besar. Terus jalan itu. Saudara-saudara, kita lihat lenggak-lenggok Budi Suci kembali membentuk garis berbanjar. Bagi empat pada sana. Yang tadi itu. Yang empat. Seluruh anggota masuk ke tengah lapangan membentuk garis berbanjar. Silakan mengambil sikap duduk bersila. Hadirin yang berbahagia, maka acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Umum Perguruan Bela Diri Pencaksilat Budi Suci. Kepada Ketua Umum kami persilakan dengan segala hormat. Suci wilayah Sumatera, yang kami muliakan Buya Baharudin, Guru Besar Budi Suci tingkat 1 Sumatera Utara. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Medan Raya ataupun yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak-bapak dari Polsekta Medan Teladan. Dan yang kami hormati Bapak Lurah Kota Masim 1 dan para undang kami dan orang tua-tua kami. Pada tanggal 17 Januari 1993, Perguruan Pencaksilat Budi Suci disingkat dengan PSBS Sumatera Utara diresmikan berdirinya oleh dosen Buya Sayun, Guru Besar Budi Suci wilayah Sumatera, dan Buya Baharudin, Guru Besar Budi Suci tingkat 1 Sumatera Utara. Untuk ini kami bacakan lampiran surat keputusan tentang susunan kepengurusan Perguruan Pencaksilat Budi Suci disingkat PSBS Sumatera Utara sebagai berikut. Lampiran surat keputusan PSBS Sumatera Utara nomor 2 SK /1 PSBS Sumatera Utara 1993 tanggal 17 Januari 1993 tentang nama-nama pengurus PSBS Sumatera Utara. 1. Anwar, laki-laki, agama Islam, Ketua Umum. 2. Muflis Ali SH, laki-laki, agama Islam, Ketua 1. 3. Adnan SH, laki-laki, agama Islam, Ketua 2. 3. Safri Tanjung BSC, laki-laki, agama Islam, Ketua 3. 5. Nazarudin SH, laki-laki, Islam, Ketua 4. 6. Sertu Ma'as Sawirin, laki-laki, agama Islam, Sekretaris Umum. 7. Insinyur Rosmida, perempuan, agama Islam, Sekretaris 1. 8. Nurmi SH, perempuan, agama Islam, Sekretaris 2. 9.
Rudi Azwardi SH, perempuan, agama Islam, sekretaris 3. 10. Suryani, perempuan, agama Islam, sekretaris 4. 11. Leli Ernawati SH, perempuan, bendahara umum. 11. 12. Elida SH, perempuan, agama Islam, bendahara 1. 14. Erlina, perempuan, agama Islam, bendahara 2. 15. Lukman DLS, Petrandus Lukman Hutagalung, laki-laki, agama Islam, koordinator Biro Humas. 16. Lukman Caniago, laki-laki, agama Islam, Biro Humas, dengan anggota 1. Hasan Basri 1. 2. Adisman SK. 3. Daniel Foto. 19. DRA Jamilah HR, perempuan, agama Islam, koordinator Biro Dakwah. 19. Bagindo Ali Idrus, laki-laki, agama Islam, Biro Dakwah, dengan anggota-anggota Rusli Suhli, M. Saldin, Jupri, Jafar, Bagindo Saiful, Bagindo Tago, Dr. Andus M. Daud, Bagindo Tago. 26. Dr. Andus M. Daud, laki-laki, agama Islam, koordinator Biro Diklat. 28. Hasan Basri 2, laki-laki, agama Islam, Biro Diklat, dengan anggota M. Sofyan, laki-laki, agama Islam. Hasan Basri 1, laki-laki, agama Islam, Biro Diklat, dengan anggota-anggota sebagai berikut: Suwardi Edison Sarijal Jafar. 35. Zulfa, Biro Olahraga Sosbud Sosial Budaya. Anggota Lukman Chan, Abdurrahman, Rina, Sofyan, begitu Labai, Mansurdin. 41. Mufli Ali SH, koordinator Biro Hukum. Anwar, laki-laki, agama Islam, anggota Biro Hukum. Nurmi SH, laki-laki, perempuan. Nurmi SH, laki-laki, agama Islam, anggota Biro Hukum. Rudi Azwardi SH, laki-laki, agama Islam, anggota Biro Hukum. Adnan SH, laki-laki, agama Islam, anggota Biro Hukum. Leli Ernawati SH, perempuan, anggota Biro Hukum. Nazaruddin Esa, laki-laki, anggota Biro Hukum. 48. Elida Esa, perempuan, agama Islam, anggota Biro Hukum. Diketahui oleh Guru Besar PSBS Wilayah Sumatera, Bapak Dosen Buya Sayun, Perguruan Bela Diri Pencaksilat Budi Suci Sumatera Utara, Guru Besar PSBS Sumut Buya Baharudin. Bapak-bapak para undangan yang terhormat, hari ini para remaja garis miring adik-adik kami dari Perguruan Pencaksilat Budi Suci Sumatera Utara telah memperlihatkan kebolehan mereka di hadapan kita bersama. Hasil dari bimbingan garis miring binaan Perguruan Pencaksilat Budi Suci Sumatera Utara yang diasuh oleh Guru Besar Buya Baharudin. Perguruan Budi Suci Pencaksilat Budi Suci Sumatera Utara bukanlah merupakan organisasi masyarakat, bukan juga organisasi politik, dan bukan pula organisasi golongan, akan tetapi adalah perguruan bela diri yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membina manusia ke jalan yang diridhoi Allah, berbudi luhur, patuh kepada ibu bapa, hormat pada orang tua, kasih dan sayang terhadap sesama teman, berakhlak mulia dalam segala aspek kehidupan, tabah dan percaya diri menuju prestasi yang diridhoi oleh Allah. Bapak-bapak dan para undangan kami yang terhormat, penampilan pada remaja garis miring adik-adik kami dari Perguruan Budi Suci adalah yang pertama kalinya di hadapan bapak-bapak sekalian. Kalaulah
terdapat kekurangan ataupun kejanggalan sarana dan prasarana yang tidak memuaskan, untuk ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan para orang tua kami serta undang sekalian, dan kepada Tuhan kami mohon perlindungan agar pada masa-masa yang akan datang kami akan lebih berbenah diri. Demikian sambutan kami dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dosen Saum adalah sebagai berikut. 1. Buya Warudin sebagai guru besar daerah tingkat 1 Sumatera Utara dengan anggota-anggota yaitu Pak Jafar, Pak Kasim, Pak Rasid, Pak Bujangjo, dan masih banyak yang belum kami daftar, beberapa guru Budi Suci yang telah diberi izin oleh dosen Buya Seum, yang kesemua ini bersatu padu. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui mulai dari awal sejak pukul 11.00 tadi sampai pada hari ini. Maka dengan demikian berakhirlah acara ini dalam perkenalan dengan perguruan bela diri Pencaksilat Budi Suci Sumatera Utara. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab yang dijawab oleh dosen Buya Seun. Kepada Bapak dosen Buya Seun, tolong kami berikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nantinya. Dipersilakan dengan segala hormat. Saya di sini untuk memperkenalkan diri dulu kepada Buya sebagai guru dari Pak Suci ini. Saya pernah Budi Suci. Maaf, dari Budi Suci. Saya memperkenalkan diri, saya anggota LPBH Pusguru tingkat 2 Sumatera Utara. Saya di situ sebagai bendahara. Jadi saya sini mau bertanya kepada Buya ya atau guru yang lainnya di sini. Pertanyaan saya adalah, pada mulanya kami belajar ilmu bela diri Budi Suci ini. Kami disarankan memotong ayam. Pertanyaan kami, berapa kali sebenarnya memotong ayam ini? Kedua, apakah dalam pelajaran ilmu bela diri Budi Suci ini ada memakan kaca atau beling? Ketiga, apakah boleh jurus-jurus lain dimasukkan ke dalam jurus Budi Suci seperti jurus silat Minang misalnya? 4. Apakah ilmu bela diri suci Budi Suci ini ditahan disiram air panas atau air keras? Saya mohon kepada Buya atau guru-guru lainnya dari Budi Suci ini, mohon pertanyaan saya dijawab. Terima kasih banyak. Kepada siapa? Atau kepada peserta atau kepada Buya satu? Ya, saya mohon pertanyaan saya di sini. Saya mohon kepada Buya guru besar Budi Suci ini. Sesudah saya minta terima kasih banyak atas diberikan waktu kepada saya untuk memberi pertanyaan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada anak kita atau ibu atau apalah. Pertanyaan itu sangat baik sekali, sangat mulia sekali. Kalau tak salah, pertanyaan memotong ayam berapa kali? Saya selaku dosen dari ilmu bela diri Budi Suci menjawab dengan sebenarnya memotong ayam hanya 1 kali. Tidak ada 2 kali. Kalau memotong ayam lebih dari 2 kali, itu sudah berkhianat kepada satu pelajaran Budi Suci. Berkhianat kepada pelajaran Budi Suci, berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada terkecualinya. Budi Suci tidak bisa digunakan untuk berbuat zina. Maaf ini. Kalau terlanjur berbuat zina, kalau dia sudah mengaku bahwa dia sudah melanggar peraturan,
kalau memang betul bisa diisi 1 kali lagi dengan memotong ayam. Tapi kalau 1 kali lagi dia melanggar itu tidak boleh. Hanya itu. Tapi kalau umpamanya sengaja belajar budi suci, potong ayam, tambah ayat, tambah air, tambah sagu, itu tidak ada. Sudah berkhianat kepada satu pelajaran budi suci yang saya ajarkan, pun juga berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau tak salah pertanyaan bisa memakan beling. Ya, makan beling ada. Itu kuda kipang ada. Di apa namanya? Di Jawa banyak itu, di Lampung. Kuda kipang atau kuda lumping. Memakan beling dalam hukum agama Islam haram. Di sini kemungkinan ada para alim ulama. Kalau memang alim ulama di Sumatera Utara ini mengatakan halal supaya datang kepada Buya menanasnya. Makan beling hukumnya haram, merusak. Coba tanya sama Pak Dokter, merusak itu beling. Itu tidak ada. Semuanya itu adalah yang kuda lumping. Kalau di Lampung ada. Budi suci tidak ada memakan beling atau memakan kaca. Pertanyaan ketiga, kepada jurusan lain jawabnya tidak. Itu tidak benar. Budi suci tertentu 10 jurusan yang sudah kita peragakan tadi. Kalau dicampur kepada kerase itu salah. Dicampur kepada kungfu itu salah. Kalau dicampur kepada silat-silat yang lain itu salah. Sama seperti kita salat. Salat memastikan kita campurkan dengan bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa yang lain-lain itu tidak dibenarkan. Hanya khusus berarti salat itu ditentukan dengan ada acara yang tadi sudah dimasukkan kepada jurus yang lain, itu juga sudah berkhianat kepada satu pelajaran budi suci yang Buya turunkan dalam jangka 32 tahun ini. Sekian, apa lagi? Mengenai soal budi suci disiram sama air panas, Buya juga pernah. Sebab kalau Buya mandi di masuk dingin, air panas yang sedang dicampur sama air dingin, disiram ke badan. Tapi kalau umpamanya budi suci tahan disiram sama air panas, itu tidak ada. Itu salah. Hanya budi suci kalau orang memukul kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, 3 meter atau 4 meter jaraknya, dan izinnya Maha Kuasa, begini juga orang sudah bisa jatuh. Jadi kalau dia menyiram dengan air panas, tadi salah, tidak ada kurang ya, kita kurang atraksi. Tapi kalau memang ada waktu, cari ember atau cari aja botol, siramkan kepada orang. Hanya air atau dari air panas itu yang tak sampai ke kita. Tapi kalau manakala sampai ke kita, itu masih sakit kita. Tidak bisa. Terima kasih kepada yang masih menanya, pun juga pada hadirin sudah dapat mendengar. Sampaikanlah kepada orang-orang yang sudah mengambil budi suci kalau ada isu-isu yang begitu, semua itu tidak benar. Sekian. Kan pertanyaan saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Buya. Saya mungkin ada yang kurang gitu ya, tahu nama saya. Tadi saya lupa menyebutkannya, ada tadi yang bertanya-tanya mungkin. Nama saya Leli Ernawati Esa. Kalau orang awam bilang Esa itu ada 2. Kalau enggak susah hidup, mungkin senang hidup gitu ya. Ya, saya pun dikasih kepercayaan sama Buya, guru besar kita. Alhamdulillah, mungkin kepercayaannya sama saya 100%. Saya pun di sini diangkat jadi bendahara umum. Selain saya kerja di LPBH Pos Guru tingkat 2 Medan, saya kerja di bendahara juga di Jalan Budi Kumyaan, Pulau Brayan Darat. Sekianlah saya memperkenalkan diri saya. Terima kasih banyak kepada yang hadirin mengasih kesempatan buat saya. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit sudah terjawab tadinya, tapi saya ingin kalau bisa Buya itu memperjelasnya secara gamblang di depan masyarakat ini. Yang ingin saya tanyakan Buya, kalau tadi ada orang yang menyerang dengan parang, itu tidak kena. Tapi andai kata kena bagaimana Buya? Apakah ini bisa mempan? Nah, ini yang pertama pertanyaan. Yang kedua, saya lihat tadi dalam peragaan-peragaan itu
guru-guru besarnya itu ada dekat sini, atau Buya melihatnya begitu, atau menurut perasaan saya menjaga. Tapi kalau Buya nggak ada, bagaimana itu? Apa bisa juga? Macam orang-orang ini main begitu bisa juga sendiri tanpa ada gurunya. Dan yang ketiga, andai kata mereka itu saya tangkap, saya masukkan dalam karung, saya benamkan dalam air, ya bisa mati apa enggak? Nah, inilah pertanyaan Bu ya. Saya mohon dapat dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Intinya tidak aja sih, takut saya kurang jelas pertanyaan. Pertanyaan pertama, tadi kan memakai golok, kata orang Jawa memakai parang. Perang kata orang Palembang, bukan perang-perang parang. Orang Palembang bilang dihantam sama parang. Bagaimana kalau kena? Yang sudah pernah saya alami, saya mengajar 32 tahun. 32 tahun saya mengajar. Yang pernah dialami kejadian betul-betul di kota Palembang. Parang itu masuk, baju yang hancur, insya Allah daging tak apa-apa. Itu yang sudah pernah dialami kejadian betul-betul di pasar 16 kota Palembang. Kena dihantam, baju hancur, atas perlindungan dari Yang Maha Kuasa bahwa badan tidak apa-apa. Itu bukan tebal kulit, Tuhan melindungi. Yang kedua, apa tadi pertanyaan kedua? Kalau orang itu kalau misalnya mereka bermain tadi, ya, tidak dijaga oleh guru. Oh ya betul. Sekarang pertanyaan Bapak bagus sekali, sangat mulia. Kalau umpamanya gurunya tidak ada, bagaimanakah pelajaran itu mempan atau tidak, makbul atau tidak? Jawabnya begini. Sekarang Buya dosen dari ilmu bela diri Budi Suci Sumatera bagian selatan termasuk Sumatera Utara. Tadi sudah kita jelaskan bahwa almarhum Kiai Haji Ersad yang membawa dari kota Mekah ke Indramayu. Di samping itu pula dari Indramayu Buya Sidik yang mengajar ke Pulau Bangka, guru saya. Tiba-tiba saya yang membawa ke sini. Sekarang coba lihat di sini, di mana ada guru saya dari Indramayu Sumawa? Ada nggak? Guru saya yang dari Indramayu, Pak Sidik, tetap ada di Indramayu. Tetapi insya Allah ilmunya dapat kita manfaat. Sekalipun Buya tidak ada, sekalipun saudara Bahat tidak ada. Umpama sekarang satu kita membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir ayat. Kalau gurunya tidak ada, sekalipun gurunya kemana, namun pada itu dapat kita amalkan, pun juga pahalanya ada sama kita. Kebaliknya pula Budi Suci, kalau memang betul ilmu itu kita amal, sekalipun gurunya tidak ada. Tapi kalau tidak kita amal, biarpun digandong gurunya begitu, ilmu itu tidak ada. Sekianlah pertanyaan dari Bapak. Yang ketiga, masuk di dalam karung, dipukul, atau dimasuk ke dalam air. Kalau umpamanya dapat orang memasuk ke dalam karung, dipukul, umpama sudah jelas insya Allah pukulan itu tidak sampai. Kalau masuk di dalam karung, bisa orang memasukkan ke dalam air, sudah jelas basah kita, 10 menit bisa mati. Tetapi insya Allah izin Yang Maha Kuasa tadi sudah kita lihat atraksi peraga anak-anak. Apakah lagi mau masuk kita dalam karung, mau memegang baju kita juga tak bisa. Bagaimana cara memasukkan ke dalam karung? Sekian. Apalagi tadi? Masih ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya ingin penjelasan dari Buya mengenai diri Budi Suci ini. Dia ada kenaikan sabuk di dalam ilmu bela diri Budi Suci. Dua, apakah ilmu bela diri Budi Suci ini bisa dipertandingkan dengan ilmu bela diri lainnya? Tiga, apakah ilmu bela diri Budi Suci ini mempunyai jangka panjang penyelesaian pengalamannya? Empat, sejak dari umur berapa tahun yang diperbolehkan belajar bela diri Budi Suci ini? Sekian. Pertama sekali tadi pertanyaan mengenai soal kenaikan sabuk. Ya, sabuk apa yang nak dinaikkan?
Sabuk hanya pasang ikat di pinggang, tidak ada tingkatan menaikkan sabuk. Juga sabuk itu hanya dikuasai oleh Buya sendiri. Orang yang berusia izin membuat sabuk itu sekurang-kurangnya setengah alim ulama. Buya memang bukan ulama, Buya hanya dari anggota majelis dakwah tingkat 1 provinsi. Buya bukan orang ulama, duduk di bangku sekolah agama 7 tahun. Kuliah sama orang dari Mesir 2 tahun, jadi 9 tahun mempelajari pengalaman agama. Yang tidak bisa tulis baca Arab, menulis Arab, belum bisa membuat sabuk. Sabuk harus dibikin saya sendiri. Pun juga tidak ada kenaikan tingkatnya. Bikin 1 kali pakai seumur hidup. Tingkatnya tidak ada. Sudah jelas? Yang kedua, apakah ilmu bela diri Budi Suci bisa dipertandingkan dengan ilmu bela diri lainnya? Ilmu bela diri Budi Suci tidak bisa dipertandingkan seperti ilmu-ilmu yang lain. Pancadaya itu kalau tak salah dari Panglima itu, dari ABRI, tidak bisa dipertandingkan. Prana Sakti tidak bisa dipertandingkan. Sinlamba tidak bisa dipertandingkan. Setra Nusantara tidak bisa dipertandingkan. Jadi Budi Suci hanya ilmu bela diri Budi Suci cukup dipelajari dengan 2 malam, paling lama 3 malam. Kalau ada yang mengatakan Budi Suci sampai 7 tahun itu sudah bohong. Bohong itu sudah termasuk orang-orang yang munafik. 1. Kedua, barang siapa memasukkan Budi Suci ke FC, semuanya itu tidak benar. Bukan FC yang tidak benar. Bukan FC yang tidak benar. Bukan FC yang tidak benar. Hanya FC kurang kontrol dari mana Budi Suci itu datangnya. Hanya orang-orang yang di FC dikelabui mata oleh orang yang tak bertanggung jawab. Budi Suci sudah kami hitamkan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Apa yang mau ditandingkan baca 2 malam? Apa? Tidak ada lebih 2 malam, 3 malam, paling lama 1 minggu. Jadi kalau memang ada orang mata isi Budi Suci bisa ditandingkan, itu adalah orang-orang sudah munafik golongannya di bidang pelajaran ilmu bela diri Budi Suci. Budi Suci hanya untuk bela diri, bukan untuk dipertandingkan. Ilmu bela diri Budi Suci umur 16 ke atas, 17 ke atas beragama Islam. Sekalipun 16 ke atas, 17 ke atas beragama Islam, kita lihat pula kalau umpamanya orang itu baru punya 30-40, kalau bakal digunakan untuk kejahatan, itu tidak boleh juga kita kata ini Budi Suci adalah umur 16-17 ke atas. Tetapi kalau guru saya, Buya Sidik, anaknya yang bernama Kasim dari Indramayu, umur 13 tahun, sudah diberi pelajaran. Apa sebab? Anaknya dia tahu bagaimana soal pribadi anaknya. Sebab-sebabnya yang tidak boleh dikasih pelajar anak yang belum sampai umur 16-17 ke atas, tahu-tahu nanti umur 13 diberi. Sedikit berterokan sama kawannya di sekolah, hantamnya begini. Kan itu bikin kacau. Jadi kalau memang kita sudah dapat merasa anak kita ini jarang untuk belago, jarang bacaka, jarang babala, kata orang Palembang, 13 tahun ke atas nggak apa-apa. Lebih baik itu, sebab dia masih suci, bersih, dosa belum banyak. Jadi kita lihatlah keadaan, sekalipun umur 40, kalau memang digunakan untuk kejahatan, tidak dibolehkan diberi pelajaran. Ya, sudah cukup sekian. Terima kasih. Karena telah diajukan. Maka hadirin yang berbahagia, sebelum kita akhiri acara ini, maka kita masuk kepada acara doa. Diminta kepada kesediaan Bapak Dr. Andes M. Daud untuk memimpin doa. Kama yanbaghi li jalali wa sultanik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya zal jalal ikram, salli wa radallahu tabaraka an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah jibain walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan min yawmin wa lafat
وتقضي لنا بها يا الله من الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات والحوادث وبركاته وأحسننا. اللهم طوّل أمورنا وسع أجسادنا ونور قلوبنا ثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا أعددنا لكل حول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رضا وشدة أشكر لله ولكل عاقبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق نسأل الله ولكل قضاء وقدر وقدر الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله فضلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya yang diiringi oleh Pak Kasim, Pak Rasid, Pak Jafar. Silakan Pak Kasim. Lanjut kepada seluruh undangan. Salam. Hadirin yang berbahagia, maka dengan demikian berakhirlah acara ini. Dengan sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan dengan Perguruan Bela Diri Pencaksilat Budi Suci Sumatera Utara, Sekretariat Jalan Bakti Gang Seto Lorong Purnawirawan nomor 59E Medan. Sampah-sampah yang ada di lapangan untuk segera berfoto bersama dengan guru-guru dan diambil rekaman video gitu. Baris bersama. Ya. Jadi sih.
Bendera nggak ada kan? Tunggu ada bendera. Waktu jalan sih nggak ada kan? Oh ya, nanti baris lagi waktu jalan dia jangan mau pulang. Jangan mau pulang baris lagi. Daerah. Ada bendera Mas. Ada satu lagi bendera. Kalau dekat sini baik. Marilah. Awas kalian mau ngapain?